Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi berada di kediaman guru saya, yaitu Guru Latif. Saya kesini silaturahmi ingin menanyakan silsilahnya seni bela diri benang kusut. Bang Guru, Iya. maaf nih, saya mau nanya nih, Bang Guru nih. Saya kan udah belajar nih benang Terus? kusut nih, seni bela diri. Ya. Saya kan belum tahu silsilahnya seperti apa. Oh, nanya silsilah Iya. doang. Jadi gini Bang, ya sebelum saya lebih memperdalam banget seni bela diri benang kusut ini, saya pengen tahu kenapa seni bela diri ini dinamain benang kusut, Bang Guru. Jadi lu mau nanya itu Ya, doang. ya adalah banyak lagi gitu Bang. Ya, jadi begini nih Wel nih. Itu kenapa awalnya itu benang kusut ya. Jadi kan lu kan ya kemungkinan kalau lu ini karena murid baru ya. Iya. Ya, jadi karena lu murid baru ibarat katanya lu belum tahu gitu ya. Mungkin kalau yang senior-seniornya mah mungkin udah tahu kali kalau yang senior-seniornya mah gitu ya. Udah tahu lah maksudnya. Udah pernah dikasih tahu ya, mungkin lu karena pengen tahu lagi ibarat katanya untuk menambah keyakinan lu di benang kusut. Ini sekarang lu gua kasih tahu nih benang kusut bagaimana ya. Bagaimana Bang Guru itu? Coba kita biar jelas gitu. Ya, jadi begini. Dulu gua pernah belajar waktu itu gue sih belajar masih kecil dulu. Umur berapa tuh Bang Guru? Sekitaran umur 8 tahun lah. Tahun 93 itu gua belajar benang kusut tahun 93 waktu itu. Kelas 6 SD mau lulus SMP waktu itu. Nah, ketika gua belajar benang kusut sebenarnya sih awalnya sih yang namanya masih anak-anak ya. Ya kan? Jadi awalnya ke situ. Nah, gua ibarat katanya ngelihat yang pada benang kusut, abang-abang gue pada belajar benang kusut gitu kan. Memang benang kusut itu dari dulu ibarat katanya nggak pernah ada nama apa sih benang kusut gitu ya kan. Memang ya di situ belum ada nama lah benang kusut gitu. Orang-orang zaman dulu tuh nggak ada yang tahu apa sih benang kusut gitu. Nah, justru saya ini mempertanyakan gitu Bang Guru, apa artinya itu seni bela diri benang kusut? Iya, itu kan waktu itu kan gue juga masih kecil ya, belum tahu itu benang kusut itu apa ya. Setelah gue udah pelajarin, gue belajar sampai istilah katanya sampai sekarang ya. Yang namanya orang belajar kan mesti tahu, mesti ngobrol sama gurunya, ya kan. Dan gurunya pun juga itu ngasih tahu juga kepada muridnya. Semua waktu gue belajar juga begitu dulu, sama semua kayak begitu. Itu jadi gua dulu belajar tahun 93, begitu udah belajar ya kan, istilah katanya lasuran ya gitu, sampai lasuran ibarat katanya. Berapa tahun Abang lasuran itu? Belajar Abang itu? Ya kalau nggak salah hampir 6 bulan Belajar 6 bulan langsung lasuran? lasuran tuh. Memang kalau di benang kusut itu harus lasuran. Buka pertama kita lasuran kecil-kecilan, yang keduanya baru lasuran penutup gitu. Memang itu syaratnya memang seperti itu kalau benang kusut ya. Nanti juga kan lu kan kemarin kan udah lasuran juga nih. Nah, itu syarat istilah katanya kalau kita ibarat katanya udah Berkecimpung? ya berkecimpung di benang kusut ya harus kita ituin lagi seperti itu maksudnya. Nah, kalau soal benang kusut ya, jadi gue belajar seperti itu. Ya, istilahnya Bang? Ya. Istilah benang kusut itu apa gitu? Iya, jadi kan guru gue juga kan bilang Nggak ada istilah atau bagaimana? ada. Jadi kalau benang kusut itu ibarat katanya kalau guru nih ya kan, gue belajar sama guru gue Bang Dawi, ya kan. Orang mana Bang? Orang Kampung Melayu? Bukan, orang sini, orang kayak besar. Nah, sekarang Bang Dawi kebetulan udah pindah rumahnya di Kampung Melayu, sekitar Kampung Melayu Lemo ya, di situ rumahnya. Jadi
dulu itu gue itu belajar sama Bang Dawi, ya kan. Nah Bang Dawi pun juga punya guru, masih ada gurunya itu Bang Marsa di Prepedan rumahnya. Tuh, setelah di Prepedan, banyaklah di Prepedan juga benang kusut gitu ya kan. Jadi yang namanya benang kusut itu semua itu kita bersaudara. Nah, jadi begini ya Wel ya, kalau benang kusut itu setahu gua nih, yang dibilangin sama guru gua Bang Dawi ya. Jadi benang kusut itu ibarat katanya dulunya mainannya itu seliwa pukul. 5 pukul. Iya, seliwa pukul. Jadi kalau kata Bang Dawi ya, sama Bang Marsa juga ngomong seperti itu. Tuh, guru kita juga Bang Marsa yang ada Prepedan, dia bilang benang kusut itu seliwa pukul benang kusut. Tuh mainan itu. Kenapa dibilang seliwa pukul benang kusut? Ya memang iya. Nah, asal lo pengen tahu, jadi yang namanya benang kusut itu mainannya ini 5 permainan itu dijadiin satu. Mencakup apa aja tuh bang? Jadi begini ya, 5 permainan dijadiin satu itu seperti kayak beksi, Seliwa, ya, seliwa ya, terus cingkrik, Karate. buntau, ya kan, sama cimande. Nah jadi 5 permainan itu ini mah kalau kata Bang Dawi ya gitu, sama guru Bang Marsa juga gitu, sama guru gue juga Bang Dawi, dia cerita itu seperti sama gua. Jadi seribu pukul itu sama Bang Dawi itu benang kusut itu ya 5 permainan dijadiin satu. Lo kenapa? Jadi yang diambilnya itu ibarat katanya yang penting-pentingnya aja. Tuh. Di isian-isian yang pernah bang ngajarin ke saya gitu. Ya seperti itu. Jadi oh ini misalnya ini dia begini, ininya begini. Nah itulah diteraplah. Jadi kunci, rahasia dan gerakan yang bagus itu dari dalam 5 permainan itu digabungin jadilah jurus ini gitu. Nah itu pun juga kan selalu tahu ya Bang Dawi juga kan harus ada gurunya, Bang Marsa juga ada gurunya. Nah itu waktu itu. Tapi Bang saya mau nanya dulu bang, mohon maaf nih. Ya. Jadi kan ada tuh silsilahnya benang kusut tuh bang guru tuh. Ya saya juga kan kurang paham juga tuh. Siapa aja dari awal yang belajar benang kusut bang guru? Ya kalau setahu gua ya, kalau yang silsilah itu ya ini silsilah ini benang kusut ya mentok di kongdulatif tuh, mentok tuh. Jadi ibarat katanya Jadi nggak ada yang tahu lagi gitu. ya kemungkinan ya kalau anak-anak benang kusut kan, anak-anak benang kusut kan banyak, yang belajar benang kusut juga kan banyak gitu. Kemungkinan dia orang juga mungkin tahu ya. Mungkin kalau setahu saya nih ya, yang lu bilang itu, lu ngomong seperti itu, silsilah benang kusut jadi awalnya dari Prepedan sampai ke Kayu Besar ya kan, sampai sekarang banyak yang pada belajar ya. Dari tahun itu juga Bang Dawi ngajari, gue murid Bang Dawi udah nggak kehitung ya kan, ibarat katanya gitu ya kan, sampai di generasi gua, sampai lu sekarang di generasi gua aja udah berapa kali lasur gitu kan. Jadi waktu itu dari awalnya benang kusut itu dari Kong Haji Murtaba almarhum Awalnya. iya. Bang Haji Murtaba. Kong Haji Murtaba Beliau tinggal di mana bang? di Prepedan. Ya, segala guru Bang Marsa situ ya kan, dia juga di situ. Nah, dari Prepedan ya kan, kalau itu kalau nggak salah Kong Haji Murtaba almarhum belajar dia di Krukut sama Kong Dulatif, dia belajar. Dia berdua tuh. Enggak, belajarnya waktu itu berempat. Siapa aja tuh bang? Yang abang tahu. Oh, yang pokoknya itu waktu itu ya Cing Dali orangnya kan masih ada dia ya. Satu angkatannya almarhum Kong Murtaba masih ada. Dia itu belajar 4 orang. Nah cuman yang lulus Kong Haji Murtaba yang lulus sampai ngajar, ibarat katanya punya murid Bang Marsa, yang lain-lain saudara yang pernah diajarin sampai sekarang itu dari Kong Haji Murtaba gitu, sampai Bang Dawi, Bang Marsa gitu kan.
Tuh, jadi Kong Haji Murtaba dapatnya dari Kong Dulatif. Tuh. Kong Nulatif juga orang Pebedan juga. Bukan, kalau Orang Kong mana Dulatif itu, Bang? orang Sepatan aslinya. Orang Sepatan. Asli Sepatan. Belajarnya di Kerukut Kota. Pada zaman itu dulu. Punya sanggar juga dia di sana. Nggak tahu lah kalau sanggar, kemungkinan enggak kayaknya. Kan yang namanya orang dulu kan, yang namanya sanggar-sanggar itu kan nggak tahu lah Nggak ada tahun-tahun ya, berapa gitu. ya gitu mungkin. Nah itu dari situ. Nah kenapa ini benang kusut? Yang bilang tadi 5 permainan digabung jadi satu. Nah itu yang namanya benang kusut itu nggak tahu. Gue juga nggak tahu apakah Kong Haji Murtaba yang namanya benang kusut ini, ya kan, 5 pukul benang kusut, ataupun Kong Dulatif. Ini belum ketemu sampai saat ini. Dia Maksudnya belum, yang pokoknya buntu sebab Kong Dulatif udah meninggal, udah nggak ada. Kong Haji Murtaba juga udah nggak ada gitu. Iya, jadi untuk mengetahui keluarganya Kong Dulatif, sebenarnya sih udah ada ya, kayak Kilanang gitu ya kan. Anak murid gue juga nyari-nyari tahu keberadaannya keluarganya, kali ada yang tahu keluarganya Kong Dulatif di mana gitu ya kan. Udah mencari tahu. Nah itu benang kusut itu, jadi kita nggak usah. Jadi intinya begini, kita nggak usah ngituin silsilahnya benang kusut itu ya kan. Jadi benang kusut itu yang penting gue mau ngasih saran melu nih, benang kusut ya. Apa itu benang kusut? Jadi ibarat kata kita punya mainan ya. Ini mah filosofinya lah kalau kata orang zaman sekarang ya kan, logikanya gitu. Jadi kalau kita mempunyai benang yang kusut ya kan, itu harus kita rapiin dulu tuh benang. Tuh. Kita rapiin dulu benangnya. Kalau udah rapi baru kita pakai. Tuh. Sebab kenapa? Ya kan benang itu lagi kusut. Belum bisa lah gitu. Belum bisa. Gitu. Ya kan kalau permainan yang lain, mainan-mainan yang disebutin dalam yang ada di kita ini, itu dia mainan jadi. Mainannya sudah jadi. Kalau kita dari benar-benar awal gitu. Ya, Dari dasar gitu. Bukannya dari dasar. Jadi gerakan-gerakan bela diri yang lain itu udah bagus. Jadi apa yang diajarin sama gurunya, kayak seperti ini, gue nih, kita belajar beksi. Jalan jurus beksi begini. Dia itu emang gerakannya udah seperti itu, gitu. Udah, pokoknya udah jadilah gerakan yang dia pelajarin itu udah jadi. Tinggal bagaimana kekerasan power, insting kita nanti kegunaannya di situ. Tapi kalau benang kusut, jurusnya nggak bisa begitu, harus rapi. Tuh, makanya di benang kusut mah, nih kita sama-sama satu benang kusut nih. Mainan kita diketok aja berbeda-beda, bentuk sama, ketokan sama, tapi kan ada yang di bawah, ada yang di atas. Tuh, harus bener-bener rapi jalannya. Itu makanya nih gue mau pesan melu. Nih kita udah punya nih apa yang kita pelajari benang kusut nih. Ya, kalau ibarat katanya kita mainan kita belum rapi, jangan sekali-kali kita ibarat katanya ada yang ngajak bersambut atau bagaimana. Iya. Kita kan belajar bela diri kan untuk bela diri kita, jaga diri kita. Ya, makanya kan kalau kata Bang Dawi juga kan guru gua gitu kan, dipesan sama Kong Haji Murtaba, lu bisa pukul ya kan, bisa main pukul, bukannya untuk kita belagu atau bagaimana gitu. Ini buat buka lari. Kalau kita masih bisa lari, kita lari ya. tuh gitu. Jangan mentang-mentang kita bisa beginian, bisa main pukul, kita sama orang ada masalah sedikit ribut, tuh jangan. Tuh, kalau bisa kita menghindar dulu lah. Nah, kecuali udah keponggok. Udah keponggok seperti itu. Nah, makanya dibilang tadi gue pesan melu nih benang kusut filosofinya ya. Jadi 5 pukul 5 ya, jadi 5 permainan ya. Digabung jadi satu. Tuh. Itu pokoknya ceritanya panjang. Berarti nggak sampai habis nih malam nih ya.
Panjang, nggak habis-habis kalau nyeritain ini mah. Kalau nyeritain benang kusut itu panjang gitu. Jadi intinya lu biar tahu Udah benang berapa kusut. tahun bang abang belajar? Gua belajar dari 93 kalau nggak salah sampai sekarang hampir 27 tahun lah. 27 tahun gitu. Tapi mulai ngajar itu punya murid itu dari tahun 2000-an. Ya sampai sekarang. Sampai sekarang, Gitu. Bang. Ya sampai sekarang. Ya, alhamdulillah lah. Namanya ada aja yang mau belajar gitu. Nah, makanya lu kudu tahu nih ini benang kusut nih. Ya kan? Seperti itu 5 permainan jadi satu. Kenapa 5 permainan jadi satu? Dulu ya kemungkinan ini mah ya kita kan nggak tahu, buntu di kongdulatif gitu. Jadi oh ini begini, apa dapatnya dari mana. Nah makanya kalau yang namanya di BXC ada ketok saup, nah kita juga ada ketok saup tuh, ya kan? Di mana? Oh ini begini ada bandut, kita juga ada bandut. Di mana kita ada singkur, kita juga ada singkur tuh. Jadi intinya permainan kita itu benang kusut itu 5 permainan Jadi jadi satu, satu. Namanya kalau kata Bung Latif mah gue juga nggak tahu itu seliwa pukul benang kusut tuh. Itu kalau soal keruhun ya, kalau lu mau nanya keruhun benang kusut ya sebenarnya yaitu keruhun mainan-mainan yang lain gitu. Ya kalau lu mau tahu keruhunnya gitu, cuman kan ibarat katanya ya mungkin orang itu juga yang lain juga mungkin tahu lah siapa itu bacengok gitu. Itu kan keruhun kita juga bacengok itu. Kalau yang namanya bacengok, kumpi jidan, bacengok, mamima, pomila, sila katanya uyur dengkot, sila katanya macan kodam, macan hitam, macan putih, kera putih, kera hitam, itu semua kodam ya kan. Kayak istilah kayak sapu jagat ya kan, uyur dengkot, ibarat katanya itu yang menciptakan mainan beksi Seliwa Cimande sampai Kuntaunya bacengok itu tuh. Cuman kalau mau cerita itunya lagi panjang ceritanya tuh, mungkin nantilah kalau itu gue ceritain lagi dah kalau itu mah, kalau soal itu mah ya yang penting lu asal tahu oh ini benang kusut ini 5 permainan dijadiin satu. Tuh, intinya ke situ kalau benang kusut. Lu mau nanya apa lagi? Udah itu aja. Itu aja apa kalau lu mau nanya? Ya mungkin ya next lah saya nyari ini lagi gitu. Cuma silsilah benang kusut. Dari kayak Bang Dawi, guru gua selalu tahu. Bang Dawi belajar sama siapa? Sama Bang Marsa. Tuh, itu masih pada hidup orangnya. Gitu, asal pengen tahu. Jadi makanya lu belajar benang kusut, lu jalani kursus benar-benar rapi tuh. Makanya kan ini yang namanya orang belajar kan gue dibilangin sama lu semuanya, anak-anak murid gue juga yang lainnya gue dibilangin belajar jangan setengah-setengah. Sebab kenapa belajarnya jangan setengah-setengah? Satu, kita rugi waktu. Kedua, tenaga. Tiga, materi. Kalau kita belajar sampai kita nggak bisa, kita rugi jatuhnya. Ya, saya ngerasain itu. Ya kan? Iya. Iyalah, jadi misalnya lu nggak usah ini ya, yang penting lu jalanin aja. Ini bagaimana, itu bagaimana, jalan jurusnya begini, lu ikutin. Tuh. Nah, nanti kalau misalnya kalau udah ibarat katanya lu udah paham ini, nah yang lu ingat lagi nih gue pesan dari lu, gue pesan sama lu nih. Yang lain gue udah pesan. Ya. Gimana bang? Gitu. Lu harus patokan lu harus 4. Tuh jalan jurus benang kusut ada 4 jalan. Ya 4 jalan nih benang kusut nih, 4 jalan nih. 4 jurus itu? Bukan 4 jurus. 4 jalan seperti apa? Jadi jalan pertama ini, jalan kedua ini, jalan ketiga ini sampai 4 jalan, bukannya jurus bukan. Makanya udah tahu itu panjang ceritanya kalau ke situ mah, kalau ngebahas itu mah. Yang namanya jurus, semua gerakan itu namanya ini gitu. Tuh, maksudnya nih kita nih jalan nih ya. Jalan pertama tek tek
dari ini selesai, berapa gerakan semua, itu namanya satu jalan. Tambah lagi, naik lagi jalan kedua, itu namanya jalan, bukannya kembangan gitu. Nah makanya gue pesan melu nih 4. Kalau yang lain senior lu itu gue kasih tahu biar motivasi di diri lu kalau lu mau bisa mainan ini gitu. Tuh, pengen tahu enggak? Iya, iya. Pengen bang, pengen. Nah nih, yang pertama nih, lu belajar jalan kan ada 4 langkah. Iya. Ini pun juga sama 4. Yang pertama, lu kan bisa abis suran nih. Iya. Lu itu cuman baru bisa ibarat katanya tahap 1. Tahap 1. Apa yang belum tahap 1? Cuman baru bisa jalan jurus doang. Tuh. Jalan jurus, buka sambut, isi semua lu pelajarin, tapi kan lu baru tahap 1. Tuh, itu tahap 1-nya. Nah, tahap yang kedua itu perapian jurus. Jurus kita rapiin, kita bagusin. Tuh. Tahap kedua, kalau jurus kita udah bagus nih, jalan kita dilihat udah enak, perasaan kita, oh jalannya gue udah bagus nih. Semakin lama gua semakin tua mainan gua. Udah bagus nih jalan jurus lu, udah dirapiin. Kan belum tadi benang kusut. Iya, benar. Harus rapi. Kalau jalan jurus kita udah rapi, baru naik tahap ketiga. Bobot. Bobot pukulan bang. Iya, keras pukulan kita siapa? Tuh, makanya kalau ada peribahasa kayak orang zaman dulu. Lampu ditaruh, kita pukul, mati nggak tuh lampu? Tuh, gue juga dapatnya dari Bandawi seperti itu. Kalau angin kita, pukulan kita, begitu kita pukul tuh lampu, dia mati, berarti pukulan kita udah Jadi. ya ke satu ke situ. Ya kan, jadi kita latih bobot pukulan. Pukulan kita kerasa seapa, tangkisan kita kerasa seapa. Tuh, baru kita di situ. Itu di tahap 3. Ya. Tahap 3. Tuh. Tahap 3 udah, baru naik ke 4. tahap 4. Apa itu tahap Pertama 4? tuh bang. Akal. Pikiran. Tuh. Jadi, misalnya orang nyerang kemana, kita mau bagaimana. Kalau kita dikunci, kita bagaimana. Tuh. Begitu, itu tahap 4. Tahap yang terakhir. Kalau itu udah kita kuasain dari 1, 2, 3, 4, lu mau ngajar juga, ibarat kata nanti suatu saat lu udah bisa, tahap itu dulu kuasain dari 1 sampai 4, lu mau ngajar benang kusut di tempat lain juga sah-sah aja gitu. Kalau lu mau ngajar. Iya. Tuh, makanya jangan kayak yang lain. Banyak tuh orang belajar benang kusut juga. Hanya sekedar dia belajar, ya kan, begitu dia gue udah bisa sambutan, gue udah ngerti ini, ya kan, bobotnya nggak dilatih, jalan jurusnya nggak dirapiin, tuh instingnya nggak dipakai. Itu jadi lu harus tahu itu semua 4 tahap itu tuh, lu ingat-ingat. Perapian jurus, ya kan, pertama jalan jurus, perapian jurus, bobot pukulan, sama insting kita, otak kita. Tuh, gitu. Yang pesan lagi, buka kunci, buka jurus, buka kunci apa semuanya adanya di jalan jurus. Kita dikepiting orang, ambilnya di jalan jurus. Kita nyerang orang, ambilnya, nah jatuhnya itu nanti ke insting otak kita. Tuh, gitu. Nah kalau gue namanya tiba ngajarin, ngasih tahu seperti itu. Berarti semuanya ada di jalan jurus bang ya? Iya, di jalan jurus. Jadi buka kunci semuanya di jalan jurus. Tuh. Makanya lu kalau lu mau pinter, kalau lu mau bisa ikutin. Tuh. Lu kan datang jauh-jauh dari Tuhan kemari kan mau nanya ini. Nah sekarang lu gua kasih tahu. Nah nanti besok-besok baru. Wah ini
untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, ini buat apa, nanti lu ini gitu. Ntar dah besok dah kalau lu datang lagi dah, ini kan kongko doang. Ya benar-benar Bang Guru. Sambil ngopi. Coba Ngopi dulu. ngopi ya? Iyalah ngopi. Ya, jadi kalau misalnya lu udah paham ke situ, lu ingat-ingat, ntar barulah kita ini. Ya, lanjut nanti Bang Guru ya. Iya. Itu aja. Ya, terima kasih. Itulah pertanyaan jawaban dari guru kita, Guru Latif. Ya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.